Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang part of speech. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu part of speech, kalau kita artikan part of speech ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah kelas kata. Jadi, part of speech ini sangat penting sekali untuk dipelajari teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah dasar belajar bahasa Inggris untuk teman-teman sebelum teman-teman nanti belajar lebih lanjut ke materi-materi atau mungkin ke penggunaan grammar dan lain-lainnya. Teman-teman harus tahu dulu anggota dari part of speech itu. Di sini, anggota part of speech untuk lebih memudahkan teman-teman untuk dihafalkan, kita singkat dengan istilah pancavip. Nah, anggota pancavip itu ada yang pertama pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat, noun, kata benda, conjunction, kata hubung, adverb, kata keterangan, verb, kata kerja, interjection, kata seru, dan terakhir kita punya preposition, kata depan. Jadi teman-teman silakan untuk lebih memudahkan kita pakai istilah pancavip saja untuk mengetahui anggota dari part of speech itu sendiri. Sekarang kita ke bagian yang pertama, ada pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Saya yakin ketika di sekolah teman-teman pasti sudah pernah bahkan mungkin sering menjumpai materi tentang pronoun atau kata ganti. Teman-teman bisa lihat di sini penggunaan kata ganti sesuai tabelnya. Ketika dia berubah sebagai subjek pronoun, ada I, you, he, dan lain-lainnya. Ketika berubah objek, dia I menjadi me, possessive adjective menjadi my, dan possessive pronouns menjadi mine. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung penggunaan pronoun ini, nanti akan ada video lebih lanjut yang menjelaskan tentang pronoun. Yang terpenting adalah teman-teman sudah tahu sedikit gambaran tentang anggota pronoun tersendiri, jadi nanti teman-teman nggak bingung untuk membedakan dengan anggota part of speech yang lainnya. Sekarang yang keduanya kita punya adjektif. Adjektif tadi adalah apa teman-teman? Kata sifat. Jadi contohnya di sini ada beberapa kata sifat yang sudah saya siapkan seperti beautiful, cantik, ugly, jelek, rich, kaya, poor, miskin, easy, mudah, difficult, susah, kemudian ada kata white, putih. Ternyata white bisa termasuk adjektif ya teman-teman. Terus ada kata smart, pintar. Nah, ini beberapa anggota dari adjektif kata sifat. Biasanya ini sih tentang sesuatu yang tidak terlihat ya, atau mungkin yang tidak kasat mata atau mungkin lebih semacam ke karakter biasanya. Sekarang kita ke noun, kata benda. Di sini nanti akan dibedakan menjadi dua, ada yang namanya countable noun bisa dihitung. Contohnya adalah book, chair, pencil, apple, and etc. Maksudnya benda yang bisa dihitung adalah ketika dia berjumlah satu, kita nggak usah memberi S ya teman-teman, tapi kalau banyak silakan kasih books, chairs, pencils, apples, dan lain-lain. Kemudian ada kata benda yang uncountable noun, tidak bisa dihitung. Contohnya adalah water, sugar, fire, sand, wine, and etc. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, biasanya kita memberi takaran dulu. Contohnya, a glass of water berarti 1 gelas air. A tablespoon of sugar atau a spoon of sugar, 1 sendok gula, dan lain-lainnya. Jadi untuk yang kata benda tidak bisa dihitung, biasanya kita menggunakan takaran. Oke, sekarang kita lanjut yang selanjutnya ya. Untuk anggota dari part of speech kita ada conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata hubung. Di sini ada beberapa contoh tentang conjunction yang bisa dipakai teman-teman untuk penggunaan kalimat. Ada and, so, but, then, and etc. Karena ini namanya adalah conjunction atau kata hubung, jelas dia biasanya berguna atau berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dan kalimat selanjutnya. Misal, my friend and I study English together. Jadi and-nya di situ sebagai conjunction kata hubung antara my friend and I. Oke, sekarang selanjutnya anggota dari part of speech adalah adverb. Nah,
Di sini ada dua bagian adverb. Yang pertama adalah adverb of place. Ada keterangan tempat. Bisa dilihat contohnya, misal ada in my room, in Jakarta, at school, in the class, dan lain-lainnya. Biasanya berfungsi untuk menunjukkan sebuah lokasi. Jadi kita sebut dengan istilah adverb of place. Sedangkan selanjutnya ada adverb of time, kata keterangan waktu. Contohnya tomorrow, yesterday morning, now, at night, in the afternoon, dan lain-lainnya. Ketika di situ menunjukkan sebuah waktu, maka kita sebut dia dengan istilah adverb of time. Jadi bisa dibedakan ya, ada dua di sini, adverb of place dan adverb of time. Oke, sekarang kita lanjut tentang verb, kata kerja. Saya yakin teman-teman pasti nggak asing dengan istilah verb sendiri, karena ketika kita belajar bahasa Inggris, ini sering sekali diajarkan oleh guru-guru kita. Contohnya di sini, ya, ada beberapa kata kerja yang simple sekali. Contohnya adalah study, drink, read, dan lain-lainnya. Verb ini adalah sebuah kata kerja atau tindakan yang dikerjakan. Jadi nanti jangan susah atau jangan bingung untuk membedakan penggunaan verb dan juga adjektif. Karena biasanya kalau kita bingung membedakannya di antara verb atau adjektif, kita lihat saja apakah itu sebuah tindakan. Kalau sesuatu yang dikerjakan, maka dia kelas katanya adalah sebagai verb. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada interjection. Interjection contohnya, interjection sendiri adalah kata seru atau semacam surprise, kaget gitu ya. Biasanya ada kata wow, oh my god, oh no, atau oh my goodness, atau semacam yang dia surprise lah pokoknya. Ini jarang, tapi ya kalian harus tahu bahwa ini juga anggota dari part of speech dan ini termasuk dari interjection. Kemudian ada preposition. Yang terakhirnya ada preposition, maknanya adalah kata depan. Contohnya ada in. In di mana akan diboleh atau di dalam bisa, on di atas, above di atas, over di atas. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau on, maknanya di atas itu berarti biasanya bendanya menempel dengan benda yang lainnya. Misal, my book is on the table. Berarti bukuku di atas meja. Buku dan mejanya menempel. Kalau kita menggunakan above, the lamp is above the chair. Lampu di atas kursi. Dia di atas, tapi lampu dan kursi tidak menempel dan masih bisa dijangkau. Kalau over, dia dimanakannya adalah jauh di atas, tapi jauh. Misal, the sun is over my head. Matahari di atas kepalaku. Jadi itu ya teman-teman bedanya. Terus ada under di belakang, between di antara, among di antara. Bedanya between dan among apa? Kalau between berarti di antara dua, kalau among berarti lebih dari dua, jamak, banyak. Beside di samping, behind di belakang, dan next to di sebelah, dan lain-lainnya. Jadi itu tadi adalah beberapa penggunaan atau keterangan dari part of speech sendiri. Sekarang kita coba untuk aplikasikan ke dalam kalimat. Kita coba untuk menganalisis kelas kata dalam satu kalimat di sini. Jadi di sini saya ada she and Maria cook delicious cake in the kitchen this morning. Dia dan Maria memasak kue yang enak di dapur pagi ini. Sekarang kita coba analisis katanya satu persatu. Yang pertama ada she. She, dia, berarti di sini kelas katanya adalah sebagai pronoun, kata ganti. Kemudian ada and, dan, berarti di sini kelas katanya dia sebagai conjunction, kata hubung. Maria, nama seseorang, merupakan bagian dari noun, kata benda. Jadi nama orang adalah kata benda. Ada cook, memasak. Jelas ini adalah tindakan, jadi ini adalah kata kerja. Kemudian ada delicious. Delicious adalah enak atau lezat, maka kelas katanya dia adjektif. Ada cake, kue, jadi dia kelas katanya adalah noun karena nama benda.
In the kitchen, adverb of place, keterangan tempat, dan terakhir ada this morning, keterangan waktu. Nah, jadi teman-teman jangan bingung lagi untuk bisa kelas katakan sebuah kalimat ya. Nanti bisa sambil diputar lagi atau mungkin ditulis poin-poin pentingnya biar teman-teman tidak lupa. Oke, terima kasih teman-teman hari ini. Atau mungkin ada yang masih ditanyakan tentang penggunaan pronoun, adjektif dan lain-lainnya di anggota part of speech, silahkan boleh komen di bawah, nanti kita bantu menjawab. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep studying and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.